tarik. Besar. Tangkap besar. Ya. Oh alah. Besar. Ke dia mana? Nah, iya bisa kieu apa bisa dapat kieu kumaha carana? Itu suara tipuan. Oh. Belut. Dia Ngadahar bancet. Eta kayak gituan teh. Oh. Ada ah! Ih, ada ah! Hati-hati. Kalau misalnya nih kalian mau ngupas porang ini harus hati-hati nih karena si bagian buahnya ini ada getahnya yang bikin gatal banget ke kulit kalau misalnya kepegang. Nah, tapi ada solusinya, tenang nih kalau misalnya terlanjur kepegang. Caranya itu tangannya dioles sama lidah buaya. Nah, itu bisa membantu mengobati rasa gatalnya nih. Ular naga panjangnya bukan kepalang, menjalar-jalar selalu kian kemari. Kok gitu sih nyanyinya? Ini teh lagi di Garut. Kayak gini dong. Orai-oraian luar leor ke kebon. Tuh, kayak anak-anak sini nyanyinya. Terus. Oh iya, kita lagi main orai-orayan sama anak-anak desa Sadang, Sucinaraja, Kabupaten Garut. Permainan tradisional ini sudah jarang loh dimainkan oleh anak-anak zaman sekarang karena kalah pamor sama gadget. Orai sendiri punya arti ular. Jadi permainan ini dimainkan dengan posisi menyerupai ular yang jalan meliuk-liuk. Bener banget, A. Yang bikin seru permainan ini teh dilakukan berkelompok sekitar 10 sampai 20 orang. Setiap anak yang tertangkap akan ditanya mau ikut siapa. Nantinya setelah semua anak tertangkap, selanjutnya kita mainkan permainan tangkap anak ayam. Siapa yang bisa mendapatkan anak ayam dari lawannya, maka dia yang akan menang. Bermain seperti ini bagus loh untuk anak usia dini karena untuk mengembangkan kemampuan motorik. Selain itu, sebagai sarana sosialisasi, menata emosi, toleransi, dan kerjasama. Nah, tadi kita habis main orai-oraian tuh, rame banget sama anak-anak nih. Iya tuh. Nah, sekarang tuh kita lagi ada di daerah Garut, Jawa Barat nih. Pak, di sini kita bakal nge-explore kuliner, budaya, dan kekayaan alamnya. Nah, makanya tuh, terus saksikan jejak anak negeri. Karena alam memberi banyak manfaat. Ayo main deh, ayo, main deh. Ini teh kita mau kemana? Kok lewat sawah begini? Tenang Neng, Abdi mau ajak cari ikan nila langsung dari situ Cidahu. Ini namanya situ Cidahu yang berada di Karangpawitan. Saking besarnya danau ini, ikan yang hidup di sini juga beragam. Mulai dari ikan mujair, ikan nila, ikan sepat, dan ikan gabus. Nah nih, sekarang kita lagi ada di mana nih? Kita sekarang lagi ada di Cidahu, Garut. Oh, sekarang kita mau nangkep ikan pakai rakit nih di keceriknya Pak, harusnya di kecerik tuh. Udah deh, ayo langsung aja kita nangkep ikan. Nah, antos anu di dieunya, udah tiasa tiluan. Bisa. Ayo Pak. Jangan lupa kemejanya dicopot nanti basah. Hayu ngeceriknya yang bener atuh biar dapat ikan yang banyak. Ngecerik adalah salah satu cara menangkap ikan menggunakan jala kecil yang terbuat dari anyaman benang nilon. Bener banget, kegiatan ini biasa dilakukan di wilayah Jawa Barat, di pinggir sungai, balong, atau setu. Biasanya mah dilakukan di tempat yang dangkal. Aduh, udah beberapa kali coba naik rakitnya ternyata nggak kuat untuk 2 orang. Malah tenggelam rakitnya. Orang turun malah, ngeceriknya tenggang rakit lah nya. Ayo Mang, kita ngeceriknya nggak usah pakai rakit. Di pinggir situ Cidahu kedalaman sekitar 1 hingga 1,5 meter. Cocok banget buat ngecerik. Kalau lebih ke tengah, kedalaman mulai dari 3 hingga 5 meter.
Meski di pinggir, Abdi yakin banyak ikan di sini. Nah, bener kan? Baru sekali lempar ke cerik, udah dapet ikan nila ukurannya gede pisan, euy. Nah, disimpan dulu ya, Mang. Lumayan dapet 2, euy. Sekarang biar Abdi yang ngecerik, Mang. Aduh, nggak dapet, euy. Emang nggak pengalaman, jadi beda sama mamangnya. Iya, rakit nih, Pak Imar udah saya juga nak. Cobiana, ayo. Nah, dapat rakit yang lumayan besar nih. Coba yuk, Mang. Siapa tahu bisa buat 2 orang. Hati-hati ya. Ayo semangat ngeceriknya biar dapat ikan lagi. Karena pakai rakit, jadi bisa lempar jaring lebih ke tengah dan makin banyak dapat ikan. Kedalaman situ akan terlihat dari panjangnya bambu yang Abdi masukkan untuk mendorong rakit. Ayo, Mang, ngecerik biar saya yang bawa rakitnya. Nggak cuma nila, tapi ada ikan mas juga di sini. Tuh, lihat aja, ukuran ikannya besar-besar. Pantas kalau setiap hari Sabtu sama Minggu banyak orang yang mancing di sini karena ikannya besar-besar, euy. Kayak seueur teh laukna. Tuh, seueur laukna. Ayo tuh, orang masaknya. Yuk atuh. Pak, dipayunnya. Wah, banyak dapat ikannya, A. Enaknya kita masak apa nih? Karena dapat ikannya banyak, kita olah ikan nilanya yuk. Sekarang nih, kita mau masak apa nih? Hari ini masak apa, Bu? Apa, Bu? Nila, pepes, belum. Nah, ini ikannya nih. Ayo, langsung aja kita masak, Bu. Karena mau dipepes, ikannya aku potong jadi 2 bagian aja, biar mantap makannya. Memotong ikan harus pakai pisau yang tajam, biar mudah dan tidak merusak tekstur ikan. Selain itu, isi perutnya harus dibersihkan ya. Biar aku yang ngerendos bumbunya ya. Biar makin sedap rasa pepesnya harus ada bawang merah, bawang putih, cabai sama kunyit. Biar cepet ngerendosnya, ibu bantu iris-iris bumbu lainnya seperti tomat, lengkuas, jahe, dan kunyit ya. Neng, gimana ulek bumbunya udah belum? Nah, ya tos. Ah, tos can eta ngolok na. Ini segini udah cukup ya? Nah, Ibu ngaluk kasar kene, Bu. Iya, yang benar tuh, Neng. Nyalah. Udah, Bu. Udah masuk. Yang bener atuh Neng ngarendosnya. Udah nih bumbunya, sekarang kita campur sama ikannya. Balurin ikan sama bumbu pepesnya ya. Kalau udah rata, sini ikannya, biar aku bungkus dengan daun pisang. Ikan yang sudah diberi bumbu ditambah lagi sama bumbu pelengkap, yaitu irisan tomat dan juga daun kemangi, biar aromatiknya makin keluar. Kalau buat pepes, yang dibelem atau dibakar, minimal harus menggunakan 2 lapis daun pisang. Setelah semua bahan lengkap, tinggal dibungkus ya. Harus benar ya bungkusnya, biar bumbu tidak keluar dan matang sempurna. Nah, udah, Bu. Yang Bu. itu tuh lepat. Ih, salah. Nah, di tengah itu yang di bawahnya. Hah? Ini muka tuh, Bu. Bukan gitu tadi Salah. Ah, gimana atuh bungkusnya salah? Kalau kayak gini nggak bisa dibakar. Biar ibunya aja tuh yang benerin ya. Iya deh, maaf. Ya udah sini, yang udah dibungkus rapi, biar Abdi yang bakar. Dah, Bu, ya atas ada na, Bu. Kantun naon enak? Ini pakai ieu lah merenya di tepitan lanya. Tah, sok. Biar bakar enak dan pepes bisa matang sempurna, kita jepit pakai bambu ya. Bakar pepesnya di atas bara ya. Biarkan apinya padam, jadi hanya panas dan bara yang akan membuat pepes matang. Bu, bisa beralami, Bu. Sajam. Udah lami oge nya. Nah, kalau udah kayak gini mah udah bisa diangkat. Ayo diangkat aja. Nah, ini dia udah jadi pepes nila belemnya tuh yang tadi aku masak sama Tasya dan Ibu Dede. Ayo ah, Pak. Tuang, ayo. Tah, sok dicanak. Ih, sendokna. Meskipun dibakar, ikan nilanya tetap utuh dan tidak gosong, dan teksturnya tidak hancur.
Ini rasa ikannya enak banget, dagingnya lembut, mateng banget nih, merata sampai ke dalam-dalamnya nih. Nah, bumbunya gimana nih? Nih, bumbunya ada pedes-pedesnya. Karena dari cabai sama jahe ya. Ya, betul. Terus ada manisnya. Terus ada perpaduan yang pas, enak banget ya. ya, terus ditambah pakai apa ini? Kemangi. Pakai kemangi. Jadi makin wangi banget. Nah, terus tahu nggak nih, kenapa bakarnya pakai daun pisang? Kenapa? Nah, biar ikannya nggak gosong dan matangnya merata dan nambah aroma juga daun pisang tuh. Makanya ini Enak ya? enak banget. Ikan yang dipepes memiliki kalsium yang tinggi, di mana bisa meminimalkan risiko terjadinya gejala premenstrual syndrome atau PMS pada wanita. Selanjutnya, ikan nilanya akan kita olah dengan kuah nih, biar bisa seruput-seruput gitu. Nah, sekarang kita mau masak apa nih? Nah, sekarang kita mau masak nila goreng kuah koneng. Sajian kali ini ikan nilanya akan digoreng dulu nih sebelum dibumbu koneng. Potongin ikannya ya. Siap, kamu jangan lupa bikin bumbu yang enak ya. Bikin kuah kuning wajib ada ini nih, bumbu-bumbu seperti bawang merah, bawang putih, cabai, kemiri, kunyit, ketumbar, dan garam. Setelah ikan dipotong jadi 2 bagian, lalu diberi bumbu marinasi. Cukup dengan taburan garam aja. Untuk menetralkan bau amis sebelum diberi bumbu. Nah, itu panas sih, Bu. Minyaknya, Bu. Ngelebetkeun laukna. Masak ikannya sampai matang dan garing. Minyak yang panas mencegah ikan lengket saat digoreng. Udah matang nih, angkat ikan nilanya. Sekarang saatnya tumis bumbunya. Mana tuh, Neng? Siap, kayak orang tumiskeun. Bumbunya sampai harum. Irisan tomat, buncis, daun salam, dan daun jeruk. Karena kuah, beri air secukupnya. Biarkan hingga mendidih. Bu, ya tos ngagolak, Bu. Lebetkeun. Gula sama asam. Siap, orang lebetkeunnya. Sadayana ya. Terakhir, masukkan ikan yang telah digoreng. Kalau ikan sudah masuk, tidak perlu banyak diaduk. Biarkan bumbu meresap. Bu, cobiannya. Gilih nu kirang ya. Mohon. Rawas atau pas, Bu? Kalau rasa udah pas, ya tinggal diangkat saja untuk disajikan. Nih, udah jadi nih masakannya. Apa tadi tuh? Nila goreng kuah koneng. Nah, ayo sekarang lanjut makan. Sok, Ibu. Ibu di sana, Ibu. Ya, lauknya Ibu. Sok. Tah. Kandungan selenium pada ikan nila yang tinggi dapat membantu memelihara kesuburan pada pria dan wanita. Ini enak banget. Karena ikannya digoreng dulu, jadi renyah nih, dagingnya lembut ya. Nah, untuk bumbunya gimana nih? Nih, itu ada pedesnya, ada gurihnya, dan ada wangi di daun jeruk juga. Terus, ini pakai kuning, pakai kunyit. Nah, jadi selain ngasih warna, itu ngasih rasa lebih enak lagi. Lebih aromatik. Nah, Gitu. lanjut makan, Bu. Tambahan deh, Bu. Pak. Anak negeri, ada yang suka belut? Nah, Abdi nanti mau cari belut langsung di sawah. Nggak cuma cari aja dong Ayusar, sekalian nanti kok kita ke sawah mau cari apa sih? Kita mau mancing, tapi bukan ikan. Ini sama Mang Ewok nanti diajarin gimana cari belut di sawah. Pas banget ini musimnya. Ini gimana cara mancingnya tuh? Itu lihat Mang Ewok, cuma pakai benang sama cacing aja, Neng.
Kalau mancing biasanya dapatnya ikan. Kalau nyari belut namanya ngurek. Ya, Sar. Nganggo naon itu ya, Pak? Kumaha, Pak? Mapai gawin Cacing. aja. Pakai umpan heula cacing. Oh, sok. Mana kan? Nih, Mana Nih, kan? satu. Tasya mau pakai? mau. Oke. Nih. Sok. Pasang cacing pada kail. Selanjutnya cari lubang yang jadi rumah dari belut. Nah, ini nih alat buat ngurek namanya. Nah, ngureknya. Ya, Pak. Nah, ini nih ada benang, kail sama cacing. Yuk, langsung aja kita ngurek. Ayo, Pak. Ayo, ayo. Di Indonesia ada 3 jenis belut yang paling sering kita kenal. Ada belut sawah, belut rawa, dan belut laut. Kalau belut sawah, biasanya mereka buat lubang saat musim tanam padi dan tinggalnya di sekitar pematang sawah. Mang Ewok sudah hafal di mana lubang-lubang di mana belut berada, karena memang dia sudah sering mencari belut sejak 15 tahun lalu. Aku nunggu di pematang sawah aja ya, nanti basah. Ya udah Neng, biar AA sama Mang Ewok yang cari lubang belutnya. Biasanya ada di bawah pematang sawah. Kalau udah ketemu, masukkan benang, dipelintir hingga masuk ke dalam. Kedalaman lubang belut biasanya sekitar 50 cm hingga 1 meter. Aduh, lama ya nunggu belut makan umpannya. Biar cepat dapat, Mang Ewok membuat bunyi-bunyian biar cepat dapat belutnya. Launan. Weh, bener Pak, mau ketemu mau kuluna. Sar. Tarik, tarik. Sar. Tangkap ya, Sar. Ya. Walah. Sar. Ke dia mana? Nah, iya bisa kieu Pak, bisa dapat kieu kumaha carana? Itu suara tipuan. Kan Oh. belut Biar ngadahar bancet. Eta si suara gituan teh. bancet. Oh. Jadi kudu Suara bancet. kudu kegituan. Oh nya atuh ayo. Memang beda ya kalau udah ahli seperti Mang Ewok, bisa cepet dapatnya. Belut termasuk hewan karnivora yang suka memakan hewan kecil, termasuk katak dan keong. Bahkan belut juga tergolong kanibal. Jika dalam satu lubang ada 2 ekor, belut yang ukurannya lebih kecil akan dimakan. Wah, lumayan ini. Ayo kita bawa pulang aja lah. Iya, udah sore nih. Wah, enak nih kita olah belutnya. Karena belut punya protein yang tinggi, cocoknya kita masak bareng nasi aja yuk. Nah, sekarang nih kita mau masak apa nih? Nah, sekarang kita mau masak liwet belut. Oke, nih bumbunya udah siap. Langsung aja kita masak. Ayo, Bu. Iya, Bu. Belutnya dikumahakeun heula, Bu. Jeruk. Sarang garam. Sok atuh panggeureutkeun eta. Ieu garam nanya. Sana heula. Sebelum masak liwet belut, untuk menghilangkan bau amis dan tanahnya, kita pakai jeruk limau dan garam. Sekaligus untuk mengurangi lendir pada belut. Setelah proses marinasi, belutnya kita goreng kering. Karena akan diliwet, jadi tidak ada bumbu yang diulek. Cuma sereh yang digeprek aja. Bu, ya tos Bu. Tos asak tuh, tos gararing kieu. Angkat we nya. Nah, A, sekarang semuanya kita siapin nih di sini buat bikin liwetnya. Semua bahan dimasukkan ke dalam katrol, mulai dari beras, daun salam, sereh, lengkuas, bawang merah, cabai, daun kemangi, irisan cabai merah, pete, dan air. Aduk semuanya agar tercampur semua. Lalu masak. Bu, ieu langsung dikedikeun we nya orang pasaknya. Belutnya belum dimasukkan, menunggu beras dan bumbunya jadi setengah matang. Jadi harus diperhatikan ya. Butuh sekitar 20 menit agar airnya meresap dan bumbu tercampur. Baru masukkan belutnya. Urang cek heula nya. Sok. Ih, udah matang ah. Ah, seungit imah ya. Dah, Yuk. angkat. Orang angkat. Aduh, perih. Seperti halnya menanak nasi, ngaliwet dalam masakan Sunda mencampurkan segala bumbu dan lauk ke dalam katrol dan dimasak hingga aroma wangi keluar. Nih, udah jadi liwet belutnya nih yang tadi dimasak. Hayu atuh ah. Ayo, Sar. Langsung kita makan, Bapak nih. Sok. Kalau ngaliwet, ya makannya harus dengan daun pisang atuh. Semuanya dituang dan dibagi sesuai jumlah orangnya.
Wah, kebersamaan seperti ini yang bikin makan tambah nikmat. Nah, ini belutnya enak banget. Karena tadi digoreng, rasanya renyah, gurih, dan nggak bau amis. Soalnya tadi pakai perasan jeruk nipis sama garam. Nah, selain enak, belut juga menyehatkan loh. Nah, dia tuh mengandung vitamin B12 yang dapat mencegah anemia. Oh, berarti bagus. Tuh, belut. enak dan menyehatkan. Nah, ini nasinya gimana nih? Nah, untuk nasinya tuh wangi banget karena pakai daun salam sama daun kemangi. Oh, jadi beraroma ya? Jadi makan nasinya aja udah enak. Kalau cuma satu masakan, kayaknya kurang, Neng. Kita olah lagi yuk belutnya. Nah, sekarang kita mau masak lagi nih. Bumbu dan belutnya udah siap. Tapi sekarang kita mau masak apa nih? Nah, hari ini kita mau masak belut kuah bumbu cikur. Oh, yaudah deh, langsung aja kita mulai masak. Yuk. Belutnya dipotong dulu menjadi 2 bagian. Untuk menetralkan aroma belut, beri perasan air jeruk dan juga garam. Bumbu yang harus dihaluskan yaitu bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, cabai keriting, dan jangan lupa kencurnya. Biar tambah enak, aku tambahin irisan tempe. Bumbu yang sudah halus, biar Abi yang numis. Setelah keluar aromanya, beri air secukupnya. Biarkan sampai air mendidih. Selanjutnya, masukkan belutnya. Karena belut memiliki kulit dan daging yang cukup padat, jadi harus dimasak paling awal, biar matangnya pas. Kalau udah setengah matang, tambahkan irisan tempe. Bu, ya samarana nondi, Bu. Gula, sekarang gula. Nah, hadiah. Ah, jangan lupa ini irisan serai sama tomatnya, biar makin sedap rasanya. Bu ima atos sih, Bu juga na, Bu. Mau cobian lanya. Atos, raos. Raos. Nah, angkatnya. Kalau udah jadi begini, makin lapar aja ini. Nih, udah jadi nih. Belut kuah bumbu cikur tuh. Cium aromanya, Gerak. Aduh. Wangi cikur ya? Wangi rempah-rempahnya luar biasa. Ayo tuh, langsung makan. Ayo, Bu. Ah. Bumbu cikur biasanya diolah menjadi nasi cikur atau tutug oncom. Tapi sekarang dipadukan sama belut, pasti nikmat, euy. Belut ini tuh enak banget, lembut banget dagingnya. Tuh, selain enak, belut juga menyehatkan loh. Nah, belut itu mengandung fosfor yang baik untuk kesehatan tulang. Tuh. Bagus ya? Ya, enak banget, udah mah enak, sehat lagi. Nah, terus ini bumbunya gimana nih? Ini bumbunya, kencurnya kerasa banget, terus pedas, gurihnya tuh pas banget. Nah, kencur itu ada manfaatnya itu untuk menurunkan tekanan darah. Tuh, berarti ini makanan sehat. Makanan sehat. Ayo, Bu. Setelah ini, Abdi mau ajak kalian semua ke daerah Cikajang, Garut, di mana ada tanaman hutan yang sudah jarang ditemui, tapi punya manfaat dan bisa diolah jadi makanan. Ada yang pernah tahu umbi porang? Jangan kemana-mana ya, anak negeri. Abdi dan Neng Tasya lagi bantuin Abah cari tanaman porang. Katanya sudah susah dicari kalau di alam liar. Porang yang berada di alam biasanya tumbuh di sembarang tempat, seperti di tepi sungai, pinggir hutan jati, ataupun di rerumpunan pohon. Oh, oh itu Pak. Itu? Atau kada tok sok jelang turun. Porang berasal dari Kepulauan Andaman dan masuk ke Indonesia melalui Thailand. Biasanya porang tumbuh di dataran rendah hingga ketinggian 100 meter di atas permukaan laut. Nah, ini dia tanaman porang.
Yang dapat diolah adalah bagian umbinya. Nah, kita cabut aja, Bah. Porang bisa tumbuh hingga 1,5 meter. Dengan ciri daun lebar dan berwarna hijau muda. Di beberapa tempat, porang disebut dengan iles-iles, acung atau acoan. Nah, ini nih, porang. Nah, porang ini bisa kita buat makanan ya ayah. Ya, bisa dimasak Pak, Nya. Bisa dimasak. Tapi prosesnya Harus bener. Nah, Porang ini adalah bahan utama dalam pembuatan shirataki loh. Jadi punya nilai ekonomi yang sangat tinggi. Sekarang kita akan olah porang dengan buah naga dan juga nanas. Mau dibikin apa ya enaknya? nah, sekarang nih kita mau masak kue sepan porang nih. Yuk, langsung aja yuk kita masak. Enak, ini dikupas dulu berarti nyatanya. Biar Abi yang kupas porangnya, Neng Tasya iris buah naganya aja. Nah, aku mau kasih informasi sedikit nih. Kalau misalnya nih kalian mau ngupas porang ini, harus hati-hati nih karena si bagian buahnya ini ada getahnya yang bikin gatal banget ke kulit kalau misalnya kepegang. Nah, tapi ada solusinya, tenang nih kalau misalnya terlanjur kepegang. Caranya itu tangannya dioles sama lidah buaya. Nah, itu bisa membantu mengobati rasa gatalnya nih. Ya udah, sekarang kita lanjut masak dulu ya. Ayo Teh, masak deh Teh. Harus hati-hati ya kupas porangnya. Setelah dikupas, potong porang menjadi kecil-kecil. Biar aman kita pegangnya, porang harus dicuci bersih. Nah, iya Teh, terus dikupas, terus dipotongan, enak kumaha deui? Asuhannya, kan iya sayanya. Untuk menghilangkan zat gatal pada porang, beri taburan garam dan remas-remas. Baru dicuci dengan air. Setelah dicuci bersih, baru porang dikukus, biar lembut. Butuh sekitar 45 menit, biar porang menjadi empuk. Abdi sama Teteh Nia sedang bikin pewarna dan perasa untuk kuehnya nih. Iya, pewarna alami yang menarik ya buah naga, ditambah nanas untuk rasa dari kuehnya. Setelah porangnya matang, langsung ditumbuk biar menjadi halus. Sama seperti umbi lainnya, porang mudah diolah jadi kue apapun, asal umbinya dihaluskan. Setelah halus, adonan kue sepan porang dibagi menjadi 2. Beri air kapur, adonan lebih mudah dibentuk. Dan untuk menghilangkan kalsium oksalat yang bikin gatal. Sekarang tambahkan irisan nanasnya, A, sebagai perasa. Baru beri 1 buah naga untuk pewarnanya. Sekarang tinggal masukkan ke dalam cetakannya. Masukkan 3/4 bagian saja. Karena nanti adonan akan sedikit mengembang. Tinggal dikukus aja deh kue sepan porangnya. Nah, kita tunggu 15 menit ya, biar kuehnya matang. Atah, terus juga nama Teh? Terus atas ngebul gini. Ayo orang tinggalnya. Cik, dia. Tuh, atos tuh. Terus marengkelnya. Seorang angkat tuh. Awas, Cik. Kue sepan aslinya berbahan dasar tepung terigu atau dari singkong. Tapi bisa juga ternyata diolah dengan menggunakan porang. Nah, udah jadi nih kue sepan porang. Ayo Pak, sadayana yang dituang ya. Dicobian ya kue. Nah, sok Bapak. Nyanak Pak. Sok Bapak nyanak Pak. Sok mangga nyanak. Sok nyanak. Dalam dunia industri, porang diolah dan diambil tepung glukomanya, berguna sebagai emulsifier dan pengental pada bahan makanan. Makanya harga porang tinggi di dunia internasional. Oh deh, ini enak banget nih hasil olahan dari porangnya nih. Kue sepan porang. Nah, tadi kan sudah melalui berbagai macam proses, salah satunya dikasih kapur sirih Pak nya, rasanya. Sarang ieunya garam, sarang jeruk nipis. Tuh. Jadi udah dikasih kapur sirih, kasih garam, terus dikasih jeruk nipis, terus proses menumbuknya pun itu dapat mengurangi asam naon Pak itu Pak? Oksalat tuh. Jadi lebih aman ini dikonsumsi sekarang nih kalau udah diolah kayak gini. Nah, terus ini gimana nih? Nah, untuk rasanya karena ditambahin buah nanas sama buah naga, jadi makin wangi sama makin manis gitu. Tuh, jadi ini udah enak banget. Ayo. Makan lagi.
Makan di, Pak. Ayo Pak, siapkan Pak.